wabarakatuh. Saya Ahmad Badri Hasan, Direktur Aceh, hadir kembali untuk melanjutkan diskusi yang berkaitan dengan isu-isu sentral, masih seputar isu penanganan COVID-19. ADC adalah organisasi yang sengaja memberikan saluran informasi kepada publik, yang di sini sebagai intermediasi yang memediasi kita masyarakat, pemirsa yang ada dimanapun kiranya berada, untuk berkomunikasi dengan narasumber yang berkompeten yang hadir di tempat kita dan selalu memberikan informasi-informasi yang update tentunya. Baik para pemirsa sekalian dimanapun kiranya berada, hari ini telah hadir di hadapan kita semua narasumber yang berkompeten yang akan memberikan materi-materi penting yang hari ini sudah bisa kita sediakan materinya berkaitan dengan etika kebijakan publik dan peran serta media dalam penanganan COVID di Aceh. Baik, telah hadir narasumber kita semuanya dan kita coba untuk menyapanya. Di sini telah hadir tamu istimewa kita, yaitu Bapak Fadlullah TM Daud. Beliau selaku Wakil Bupati PD. Assalamualaikum Pak Wabuk. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya kita sapa Pak Haji Irawan Abdullah. Beliau sebagai Ketua Komisi 6 DPR Aceh. Assalamualaikum Pak Ustadz Irawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya akan kita sapa Bapak Miss Darul Ihsan. Beliau sebagai Ketua Bagian di iNews TV Aceh. Assalamualaikum Pak Miss Darul Ihsan. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya di samping kanan saya ada Bapak Muhammad Saleh. Beliau adalah sebagai pimpinan redaksi Modus Aceh yang biasa sapaannya Bang Saleh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Hari ini dalam keadaan sehat tetap Bang ya? Oh. Tetap social distancing Bang. Baik pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam konteks penanganan COVID ini tentunya banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar jangkauan yang terasa terkadang kita mengalami kepanikan karena hal ini tidak biasa terjadi di belahan dunia. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan membahas hari ini mengenai masalah etika kebijakan publik dan peran serta media. Kita tahu bahwa etika kebijakan publik ini merupakan berkaitan dengan permasalahan dan kepahaman bagaimana baik dan tidaknya sebuah informasi yang akan disampaikan di muka publik sehingga dikonsumsi oleh masyarakat, atau benar atau tidaknya suatu informasi itu akan tersebar kepada masyarakat, sehingga masyarakat ketika mendengarkan informasi itu merasa tenang, merasa aman, dan yang pastinya informasi itu adalah informasi yang benar, sehingga prosedur atau protokol yang telah ditetapkan dalam rangka penanganan COVID ini, misalnya dalam hal yang berkaitan masyarakat tenang dan tetap waspada serta selalu mendapatkan informasi-informasi penting dari pemerintah. Baik, untuk pertama sekali kita akan menyapa Bapak Bupati, Wakil Bupati PD, Bapak Fadlullah TM Daud. Kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana standar prosedur yang idealnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu tidak terjadi acak canggung, karena sangat bermasalah ketika di lapangan. Misalnya pada tahap pertama pemerintah mengatakan bahwa yang boleh pakai masker misalnya itu hanya pihak kesehatan, kecuali orang-orang yang sakit itu boleh pakai masker sehingga tidak menular kepada orang lain. Tapi belakangan pemerintah mewajibkan semua harus pakai masker karena itu akan lebih efektif. Dan ini sebenarnya bagaimana Bapak Wabuk melihat dalam konteks kebijakan seperti ini? Apakah ini bisa membuat bingung masyarakat atau bagaimana sebenarnya seharusnya kebijakan publik yang harus dilakukan sehingga publik merasa nyaman? Silakan Pak. Baik.
undangannya dulu Ya, untuk bincang-bincang. Kalau lihat suasananya, bincang-bincangnya agak santai. agak santai ya. Jadi kalau dihidang dengan sangat serius bisa nggak keluar ini inspirasi kita. Alhamdulillah kami kedatangan Bapak. Alhamdulillah sekali. Pakai saluran informasi. Saya juga sangat luar biasa hari ini. Yang pertama, saya dihadirkan satu forum untuk bincang-bincang dengan senior saya di Bang Saleh. Iya. Jadi memang samping senior juga ketua umum. Kalau ketua umum kan nggak habis-habis ketua kita sampai kapan. Namanya ada historisnya. Kemudian ada DPRA, ada jurnalis yang memang jurnalis kalau lihat umurnya muda tapi sebenarnya sudah sangat senior. Pengalamannya tentu. Saya kalau kita menyikapi sebuah kejadian yang luar biasa, yang namanya kejadian luar biasa itu adalah bukan sebuah kejadian yang sering berulang, tapi memang kejadian luar biasa itu adalah kejadian yang memang sangat peristiwa yang sangat spesifik, dan masing-masing peristiwa itu punya karakter dan ciri masing-masing. Ya kan? Makanya apalagi terkait dengan COVID ini, di samping memang berdasarkan keterangan para ahli bahwa sifat dari coronavirus itu sendiri begitu cepat bermutasi, ya kan? Nah, kemudian juga inovasi-inovasi yang ditemukan itu harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan dari virus itu. Jadi makanya bagi kita prinsipnya apa yang menjadi kesepakatan atau saran atau keputusan dari karena ini pandemi dunia, apa yang menjadi kesepakatan dari WHO umpamanya itu diratifikasi, diikuti oleh negara-negara yang memang di bawah ancaman pandemi ini, ya kan? Termasuk bagi kita di daerah, kita yang penting kan mengikuti protokol. Apa yang sudah ditetapkan di tingkat pusat, ya kemudian setiap saat kita menerima arahan-arahan, ya arahan itu kita terapkan. Ada kendala kira-kira Pak Wabub dalam berkomunikasi, diantaranya prosedur yang harus ditetapkan juga harus berkomunikasi dengan instansi terkait supaya hal itu dalam melakukan setiap kebijakan itu betul-betul sinergis sebagaimana yang kita harapkan. Bagaimana Pak? Ya, nggak ada sebuah kendala yang karena ini kan sudah kebijakan dari pusat, tinggal kita ikutin saja. Apa yang menjadi kendala? Nanti terkait dengan masyarakat itu kita butuh waktu untuk melakukan public campaign, ya kan? Atau awareness kita ke masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ini pelan tapi pasti pada saatnya nanti akan betul-betul memahami bahwa apa yang kita lakukan pemerintah itu adalah dalam rangka kalau penyakit ini, kalau virus ini belum sampai ke tempat kita, ancamannya sudah ada, maka itu kita lebih memfokuskan pada gerakan-gerakan pencegahan, ya kan? Pencegahan. Ya, jadi kadang-kadang ada ya agak pahit juga kita laksanakan, umpamanya kan? Ya, warga kita merasa sangat ini, umpamanya lagi enak-enak duduk di warung kopi berkerumun, datang, kemudian petugas kita, ya kan, aparat pemerintah datang membubarkan. Sangat tidak ini menyenangkan. kan sangat tidak enak. Nah, ini kan sebuah tantangan tersendiri dan masyarakat harus memahami bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk mencegah. Karena sesungguhnya coronavirus ini kan datang bukan dari tempat kita, lahir bukan dari kampung kita, dia dari kampung orang, secara pelan merambat sampai ke kampung kita. Sampainya lewat mana? Lewat migrasi orang, ya kan? Dari orang ke orang. Ada yang warga kita pulang di luar negeri, ada masyarakat kita pergi jalan ke tempat yang pandemi, daerah merah, ya kan? Kemudian di sana tersuspek, terinfeksi, kemudian pulang disebarkan, dan itu kita tidak tahu yang mana orangnya, karena sebagian dari orang-orang yang telah tersuspek dengan COVID ini ada gejalanya,
tapi sebagian lagi tidak ada gejala. Iya. Umpamanya di Kabupaten Pidi sampai hari ini sudah positif satu orang, dan kita sudah tracking semua yang pernah bersentuhan dengan satu orang itu, kemudian kita lakukan swab, sampelnya dibawa ke lab, kemudian hasilnya ternyata yang lain-lain negatif semua. Ya, kita mendoakan supaya yang satu ini juga cepat sembuh. Ada kemungkinan sembuh karena gejalanya juga gejala ringan. Artinya hari ini kalau di Kabupaten Pidi relatif stabil ya. Yang menjadi, kalau tadi umpamanya pertanyaannya apakah tantangannya itu, kalau umpamanya kita mengkaji sendiri, ya kan, apa langkah yang kita lakukan, nah itu mungkin tantangannya agak berat kalau di kabupaten. Tapi kalau semua protokolnya sudah ada, mulai dari pusat, provinsi, ya tinggal kita sesuaikan saja kondisi di daerah. Mungkin eskalasi tingkat kepanikan di daerah Pidi dengan Banda Aceh berbeda ya Pak? Kita setiap ada kejadian luar biasa, kunci utama, karena ini kan orang kita kan udah sangat berpengalaman menghadapi berbagai macam bencana, ya kan? Apa yang nggak pernah terjadi di bumi kita, di negeri kita ini? Banyak sudah terjadi. Kuncinya satu, perangkatnya jangan pernah panik, ya kan? Jangan pernah panik. Ya, kalau panik kita nggak sempat berpikir. Yang penting kewaspadaan tingkat tinggi ya Pak? Oh ya pasti, kita harus siaga. Ini kan posisi kita sekarang kan harus siaga. Maka ketika siaga perlu physical distancing, perlu pakai masker, perlu kalau salat berjamaah itu ada protapnya, ya kan? Nah, karena belum ada tempat media kita sosial. Orang udah banyak nih, apa yang kita lakukan hari ini kan bagian dari media sosial. Tapi produknya adalah produk informasi. Iya Pak. Tapi yang ingin saya, jadi kalau saya buka websitenya pemerintah itu nggak beda dengan hampir 90% informasinya dengan media daring. Tapi pemerintah kan bagus bekerja sama dengan media Pak? Bagus, artinya gini, seharusnya peran media mainstream ini bagaimana mengontrol proses regulasi terhadap penanganan COVID ini. Iya Pak. Tapi yang muncul justru apa yang disuarakan setiap hari kita lihat hanya konferensi pers, sekian. Tidak ada liputan-liputan yang mengkritisi soal kebijakan itu, membenarkan apakah regulasi yang sudah dilakukan ini berjalan dengan baik atau tidak. Iya. Soal penanganan bantuan misalnya, soal pengawasan bantuan misalnya. Disinilah harusnya media itu masuk, tampil dia, bukan justru media mainstream menjadi humasnya pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, di hampir semua online kita lihat apa yang disampaikan oleh juru bicara COVID itu yang di blow up. Hari ini sekian, asal sekian, ODP sekian. Bisa nggak kita pastikan ODP itu? Bisa nggak kita pastikan PDP itu? Sebab dalam setiap bencana itu selalu ada politik ekonomi, selalu ada kriminalisasi kejahatan kemanusiaan dan keuangan. Jadi nggak tentu kemungkinan akan ada markup jumlah. Kita pengalaman dulu di BRR. Ya buat rumah 100, ternyata yang dibuat 30. Di sini masuk media sebagai fungsi pengawasan. Seperti ini sekarang misalnya. Apakah bantuan itu berjalan dengan baik? Apakah pelaksanaan pengadaan itu berjalan dengan baik? Tapi yang terjadi apa? Nggak ada media yang coba mengadvokasi ini. Mungkin takut kehilangan kerjasama dengan pemerintah gitu kan. Nah, tapi ini kan tergantung ideologi dan dari masing-masing media. Buktinya di Melabu ditolak. Buktinya di Aceh Utara ditolak. Ada apa ini sebenarnya? Nah, jadi dalam konteks media nanti mungkin senior saya bisa menjelaskan lebih apa. Saya kira peran kami media adalah untuk memastikan apakah etika kebijakan publik ini berjalan dengan baik. Mana yang berhak disampaikan kepada masyarakat, mana tidak. Mana yang berhak diketahui oleh masyarakat atau tidak. Mana yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh pemerintah, termasuk DPR. Ini juga DPR awal-awalnya sangat bernafsu bentuk pansus gitu kan. Nah, tiba-tiba karena isu ODP ya, langsung hilang. Padahal dalam 4 itu adalah bagaimana fungsi pengawasan itu juga tidak jalan. Jadi saya kira di hampir semua, kalau tadi dikatakan bahwa dalam konteks bencana atau dalam konteks negara dalam keadaan aman peran media itu dituntut nah, itu ranahnya memang ranah media. Tapi persoalannya sebagai orang media saya juga tidak menyalahkan yang lain gitu. Kita juga harus bercermin
Iya. Sebab kerja-kerja media ini bukan hanya kerja kemanusiaan, tapi yang dilindungi oleh undang-undang. Iya. Ya, undang-undang nomor 45 ya, 40/90 Iya. tentang pers itu sudah menjamin, terutama pasal 6 Iya. ya, 40/99 tentang pers pasal 6 bahwa pers itu berhak menyampaikan yang memiliki nilai untuk kepentingan publik gitu ya. Itu misalnya begitulah. Informasi-informasi yang up to date dan segala macam. Nah, kepastian ini apakah regulasi ini akan berjalan atau tidak? Maka kalau pers ini mandul, kalau pers ini terputus, maka terputus semuanya. Iya. Ya. Baik di media nasional maupun media lokal kita lihat, hampir rata-rata semuanya live. Hari ini Ustadz ini bicara, hari ini Doni Monardo bicara, sebentar lagi juru bicara. Kemudian live bagaimana center point antara Tangerang sama Jakarta itu. Nah, ketika ada media yang mencoba membuat orang di Banten meninggal gara-gara nggak makan, Iya. semua jadi heboh. Semua jadi kaget loh. Ternyata di Banten ada seorang ibu, seorang janda, seorang anak meninggal karena nggak makan. Padahal di tengah upaya bantuan. Nah, Iya. apakah contoh-contoh seperti ini tidak ada di Aceh? Mungkin saja ada. Mungkin Cuma saja. ini belum Ya, mungkin belum terekspos begitu belum ya. terekspos. Nah, jadi itu saya kira fungsi kami di situ. Tapi ya, saya juga tidak bisa memaksakan media lain. Ya, tentu ini kan setiap media punya ideologi masing-masing, punya strategi liputan masing-masing. Iya. Ya, tapi kalau memang tidak mau populer, ya harus seperti yang saya katakan tadi. Iya. Tapi kan tidak juga mau, banyak juga politisi, ya Ustadz, banyak juga pemerintah yang justru ingin cari populer ini di tengah bencana kan gitu. Ambil bantuan, serahkan, selfie, foto gitu kan. Padahal sebenarnya orang itu begitu difoto dia udah aduh. Tapi karena itu tadi kan supaya dilihat sama konstituen, supaya dilihat sama pemberi modal, saya udah kasih bantuan ini juga bagian dari yang tidak sehat dalam Tapi penanganan. kalau sosialisasi itu buat memberikan contoh yang baik untuk kebaikan, itu tidak masalah tentunya, Bang. Saya kira seperti Pak Wabub katakan tadi, di dalam agama kita, di dalam tradisi budaya kita memang hampir setiap hari memberi contoh yang baik kan. Ya. Tapi kalau di tengah bencana begini dan orang itu berulang-ulang misalnya, Iya. ini kan menjadi tidak contoh ya, rapid test. Iya. Walaupun kemudian diumumkan, tapi kan kita tidak tahu apa urgensinya rapid test itu dilakukan di warung-warung kopi, lalu membawa sejumlah selebgram, Iya. ya, membawa seorang wakil ketua Satgas membawa selebgram lalu foto-foto. Kenapa itu nggak dilakukan di puskesmas di depan yang resmi? Kenapa itu tidak dilakukan di masjid? Kenapa itu tidak dilakukan di rumah sakit ini tunjuk? Kenapa mesti di warung-warung kopi dengan membawa selebgram, dengan membawa sejumlah media? Nah, ini kan sebuah pekerjaan yang menurut saya, ya silakanlah, soal framing untuk pencitraan silakan, itu hak semua orang. Tapi memframing sebuah penderitaan tanpa ada rasa kemanusiaan, saya pikir ini zalim. Ini harus saya katakan, ini zalim kalau framing. Seperti dulu lah misalnya, ada orang tsunami pergi ke Nehun misalnya, bawa bantuan beras, tapi ketika sudah jalan bisa lewat, lalu kita lempar makanan, itu kan sudah nggak benar. Tapi kalau di Aceh Jaya, kemudian 10 hari setelah tsunami, jalan tembus tidak ada, datang heli, lalu melempar makanan, itu protap dari sebuah bantuan-bantuan. Jadi ada etika di sini. Jadi nggak juga lantas karena kita dipanggil oleh pemahaman agama kita membantu orang yang menderita, kemudian didorong oleh budaya kita, budaya yang saling membantu, ditambah yang lain, lalu kita dengan sporadis. Ini saya kira tidak benar juga. Tentunya ini kita tidak bisa pungkiri karena keadaan yang tidak biasa ya. Kadang kita acak canggung, tentu memang tidak sehingga tidak terjadi sinergisitas dalam melakukan pembangunan begitu, termasuk dalam hal mungkin menyasar target-target yang tadi seperti yang Bang Saleh sampaikan, misalnya mengenai yang pada intinya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi yang Bang Saleh sampaikan juga itu mudah-mudahan menjadi suatu masukan buat kita semuanya. Logikanya begini ya. Iya. Kita penduduk 5 juta. Ya, yang terpapar berapa orang? Tapi kita mendapat anggaran 5 terbesar secara nasional. Logikanya masyarakat nggak seperti ini. Ada pengadaan 1 juta masker. Tapi kita cek rata-rata masyarakat beli sendiri. Ada beras, tadi saya baru pulang dari dinas sosial. Ya, saya mempertanyakan beras itu. Ternyata awalnya beras itu beras Bulog.
Tapi karena tidak memenuhi peraturan, ya karena kita tidak dinyatakan zona merah, lalu pemerintah membeli beras Bang Bintang. Jadi yang saya maksud itu koordinasi di level bawah dan level atas ini nggak jalan. Padahal Aceh ini kan kecil sekali, Iya. ya Iya. kecil sekali gitu. Baik, Bang Saleh, kita kan di sini ada Ustadz Irawan Oh, iya. nih, ya, Lanjut, pihak lanjut. pengawas, ya kan. Pengawas. Nanti akan kita pertajam dengan Abang mungkin. Ya. Kritikan komunikasi dengan pemerintah, karena hal ini kan penting. Jadi komunikasi ya pihak terkait, sehingga seperti yang Bang Saleh sampaikan tadi tidak terjadi di lapangan, semua akan berjalan dengan lancar. Bagaimana Ustadz pengamatannya di lapangan? Kalau permasalahannya adalah masalah komunikasi katakanlah antara eksekutif dengan legislatif, harus diakui kalau tingkat provinsi pada saat sekarang ini tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan Dengan baik. Karena kenapa? Bahwa eksekutif berjalan terus dengan programnya sendiri tanpa ada komunikasi dengan pihak legislatif, termasuk diantaranya adalah skema-skema yang kami inginkan terhadap penanganan COVID-19 ini Iya. yang sudah dilakukan. Nah, termasuk yang terbaru dalam paripurna minggu yang lalu itu, pemerintah Aceh sudah menflotkan anggaran itu 1,7 triliun Iya. untuk penanganan. Tapi 1,7 triliun itu Dewan saja belum tahu arahnya kemana, Nah, diflotkan ini nggak kemana. nampak memang. Nah. Jadi berdasarkan bincang-bincang. Jadi kan, bagaimana kalau kita tanya kepada yang lain? Nah, kemudian kan baru kemudian muncul angka yang kita baca yang mungkin agak viral, angka beras 1 kilo 30.000 dan lain sebagainya. Kemudian kan menjadi perdebatan. Nah, ketika menjadi perdebatan seperti itu kadang-kadang timbul sebagaimana dikatakan oleh masyarakat, apa juga tugas Dewan tidak melakukan pengawasan. Tapi yang dilakukan ini tidak diinformasikan. Sehingga kemarin dituntut bahwa itu kami meminta untuk segera dibahas dulu yang 1,7 ini. Iya. Nah, apa yang peruntukannya kemana-kemana, misalnya untuk alat medis berapa, untuk sembako berapa dan lain-lain sebagainya dalam proses pengamanan COVID-19 ini. Nah, oleh karenanya saya melihat juga bahwa kalau seandainya keadaan seperti ini hanya berjalan antara katakanlah eksekutif dengan legislatif, katakanlah pemerintah dengan DPR saja tanpa ada media, maka dia akan tawar. Akan tawar ya. Karena nggak ada yang tahu. Tapi karena dengan ada media, di blow up oleh media, disampaikan oleh media, ini akan semakin menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, inilah maksud saya, peran media ini penting dalam kondisi seperti itu, sehingga bukan hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jubir sebagaimana kata Bang Saleh tadi, jubir pemerintah, kemudian media menyampaikan itu juga, tapi yang jauh lebih penting bahwa perlu juga kita melihat yang disampaikan itu berjalan real tidak di lapangan, sesuai dengan fakta enggak. Makanya sebenarnya kan yang diharapkan dari protokoler penanganan COVID ini itu adanya suatu komunikasi antara pihak terkait gitu. Mungkin di sini antara eksekutif dengan legislatif. Saya pikir ini akan lebih mempermudah, mungkin minimal akan terarah nanti dalam pengambilan kebijakan sehingga akan tepat sasaran begitu saat. Enggak, di DPR sendiri sebelum DPR RI membentuk Satgas COVID-19, Iya. kita DPRA dalam badan musyawarah pertama itu sudah mengumumkan akan membentuk Satgas yang khusus di lembaga legislatif. Nah, lebih maju selangkah kalau menurut saya. Nah, namun tugas Satgas ini dia tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas yang ada yang melekat pada Dewan, melakukan pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang sudah diberikan. Sehingga kalau seandainya informasi ini dilakukan oleh sebelah pihak, tetap walaupun ada Satgas sekalipun, ya seperti itu juga. Sebenarnya di mana posisi DPR di sini dalam konteks penanganan COVID ini, artinya kalau fungsi sesuai dengan fungsi DPR kan sebagai lembaga legislatif, Iya. bukan eksekutif, bukan eksekutor. Eksekutornya tetap berada pada pemerintah. Nah, legislatif itu memberikan rambu-rambu pengawasan. Kalau bahasa kita itu memberikan produk undang-undang yang diperlukan oleh pemerintah dalam dia menjalankan tugasnya. Nah, ketika tugasnya dijalankan terus, ya kan?
tanpa pemberitahuan kepada legislatif misalnya, satu segi sah-sah saja. Tapi ketika nanti berbenturan dengan aturan-aturan yang ada, disinilah peran DPRA dan lembaga legislatif lainnya artinya untuk melakukan seperti pengawasan. Katakanlah seperti dana tadi, kemana dibawa. Ini belum lagi saya dalam 2 hari ini mendapat informasi, kita ada surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Aceh dituntut untuk penanganan COVID itu 4 triliun. Nah, sehingga kemudian pemerintah meminta SKPA memotong anggarannya. Mereka keberatan karena apa yang mau dipotong nih? Akhirnya ketika nggak tahu dipotong, udahlah kasih kita pajak potong aja sendiri. Nah, ketika dipotong sendiri, yang terjadi banyak sekali anggaran-anggaran seperti anggaran untuk pembangunan daerah terpotong. Nah itu gimana itu, Sa? Nah, ini maksud saya begini. Nah, pembangunan daerah ini kan penting sekali ini kan. Betul. Karena Artinya sebenarnya ketika pemerintah eksekutif dan legislatif duduk bersama, kita akan melihat kalau memang itu menjadi tuntutan dari sebagaimana kata Pak Wabub tadi, katalah protap yang ditujukan dari pusat, kita akan melihat bersama mana yang sepatutnya dipotong. Misalnya kalau saya memberikan usulan, misalnya ada proyek multi years. Nah, proyek multi years ini yang lebih pantas untuk dilakukan pemotongan karena dia tuntutannya bisa tahun ke depan, nggak bisa tahun, bisa ke depan lagi. Nah, sedangkan kalau dipotong untuk lembaga pendidikan dan termasuk daya, saya mendapatkan informasi ada beberapa lembaga pendidikan seperti daya ini pihak terkait sudah datang, konsultan sudah datang, sudah menunjukkan ini tempatnya. Kemudian dia kadang-kala ada bangunan-bangunan lama itu dirobohkan karena sudah yakin sekali 2020 ini dapat bangunan baru. Tiba-tiba terpotong. Nah, ketika besok kondisi COVID ini sudah aman, sudah masuk sekolah balik, bangunan lama sudah dirobohkan, ada bangunan baru nggak dapat, di mana anak-anak santri yang akan duduk. Nah, inilah mungkin maksud saya proses kerja seperti ini yang kalau ditanya tadi antara proses antara eksekutif dan legislatif ini tidak berjalan bersama itu, kondisinya akan terjadi seperti tadi, terjadi penyimpangan yang sifatnya tengku-tengku daya, abu-abu daya itu mengadu kepada DPR. DPR tidak tahu sudah dilakukan pemotongan dan tidak diajak secara bersama-sama. Akhirnya ya kami atas nama anggota dan beberapa fraksi dan komisi menuntut supaya pemotongan itu harus dibahas secara bersama oleh Badan Anggaran DPRA, baru kemudian dikeluarkan apa yang sepatutnya memenuhi 4 triliun itu apa. Karena kalau bahasa saya seperti ini, yang 1,7 saja belum jelas kemana diperuntukkan, kok cari lagi yang 4 triliun. Selesaikan ini dulu satu, kita masih kurangnya apa. Kemudian begitu juga, jangan sampai ada pemaksaan pusat seperti ini. Pandemi ini kan setiap daerah berbeda-beda. Katakanlah kalau seandainya Sumatera Utara dituntut 4 triliun, Aceh 4 triliun, kondisi Sumatera Utara dengan Aceh kan berbeda, dengan Jakarta kan berbeda, baik dari segi berat tidak beratnya pandemi ini terjadi ataupun jumlah penduduknya dan lain sebagainya. Jadi kita apa juga namanya otonomi daerah, kalau seandainya ada permintaan pusat itu tidak bisa kita komunikasikan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Ini harus dilakukan. Yang penting di sini memang adalah adanya sinergisitas dalam setiap tindakan di dewasa ini. Jadi sebenarnya pemerintah harus bagaimana itu? Terkadang ada suatu kondisi harus disampaikan seperti itu gitu. Misalnya pada saat awal-awal isu virus corona di Aceh itu tingkat kepanikan luar biasa itu, sehingga kita mengetahui juru bicara Aceh Pak Saifullah Abdul Ghani sempat mengeluarkan statement harus menyediakan hiburan massal gitu. Kami pernah menghadirkan dan mewawancari beliau di sini juga di tempat ini. Sebenarnya beliau mengatakan bahwa beliau adalah ahli epidemiolog. Jadi artinya dalam konteks ilmu epidemiolog, biasa kalau sudah kena 10 bisa 100.000 gitu. Dan memang tidak ada maksud beliau ingin menyampaikan menakut-nakuti masyarakat, tidak, karena ilmu beliau seperti itu. Dan beliau nanti mendengarkan apa yang kita sampaikan di sini dan membenarkan itu. Nah, ini saya ingin menanyakan dalam psikologi media, kira-kira apa bisa menyampaikan sesuatu itu secara lugas apa adanya, atau memang tidak perlu kita sampaikan kebenaran itu sehingga membuat masyarakat kena? Bagaimana Pak Ustaz bisa melihatnya? Ya, terima kasih Bang Badri sudah diundang di acara diskusi sore ini.
bisa hadir di antara para senior ini. Jadi sebagai media itu selain sebagai fungsi kontrol seperti yang dibilang oleh Bang Salim tadi, dia juga sebagai salah satu fungsi untuk menjawab keingintahuan masyarakat. Jadi setiap informasi yang disampaikan oleh siapapun, oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak terkait itu selalu disampaikan apa adanya. Bahkan kalau kita merujuk di statement tersebut, itu dilakukan secara live Facebook dan bukan hanya media mainstream saja yang bisa menonton itu. Siapa saja masyarakat itu bisa menonton. Nah, ketika misalnya dikemas oleh media, itu akan lebih soft sebenarnya ketimbang misalnya hadir di laman-laman media sosial. Ketika di luar kode etik dalam penyampaian ketika informasi. misalnya muncul statement-statement pemerintah itu di halaman media-media sosial, itu malah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Nah, kalau misalnya di media mainstream misalnya ada kutipan dari pemerintah dan segala macam, itu bisa diuji betul atau enggak kutipan itu. Nah, tapi kalau di media sosial bisa saja sudah dipelintir atau segala macam. Nah, hal itu disampaikan oleh jubir Covid itu live Facebook. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah itu bisa disampaikan oleh media agar misalnya tidak menimbulkan keresahan, misalnya media menutupi itu. Informasi benar, apakah bisa disampaikan terus gitu? Nah, kalau saya pikir kalau live seperti itu, sudah live seperti itu, media justru harus mengabarkan. Karena kenapa? Ketika misalnya media tidak mengabarkan itu, justru orang akan bingung, ya kan? Ini live Facebook, orang semua mengetahui. Media nggak ngomong. Ada apa nih? Ada cawe-cawean atau apa gitu? Kan gitu, Bang. Jadi media itu akan Tingkat menjadi penyampaian serba informasi salah. ini sensitif sekali Pak Mr. Ulisan. Sensitif, kadang-kadang biarpun benar kita sampaikan, apa ya, tingkat ketegangan masyarakat luar biasa. Nah, itu kembali lagi kepada memang sebagai sarana edukasi ya, media ini juga harus memilah kata-kata sebenarnya yang lebih lebih soft misalnya, tapi tidak bisa kita tutupi. Nah, kalau soal pemilihan kata-kata itu kan kebijakan di redaksi masing-masing, soal diksi dan segala macam. Itu bisa memberikan stigma negatif bisa saja nih kan, seolah-olah media ini provokasi gitu kan, atau berpihak kepada salah satu. Enggak, dia membantu. Kalau misalnya kegiatan tersebut tidak live, ya kan? Ini contoh itu dulu. Kalau kegiatan itu tidak live, itu tidak ada masalah. Kita bisa misalnya menganggap ini ada tendensi negatif media ketika memberitakan soal itu. Tapi ini live di Facebook dan beliau menyebutkan itu. Dan itu tidak bisa kita salahkan media sepenuhnya. Jadi ketika media misalnya tidak memberitakan, justru agak aneh ininya. Kemudian memang kenapa kawan-kawan ketika begitu durasinya panjang konferensi pers itu yang menarik diambil. Nah, disitulah media melihat sisi-sisi yang menariknya. Jadi ketika sisi itu menarik dan itu yang diangkat menjadi tema utama. Masih ini dianggap menjadi ujaran kebencian atau mengajak orang untuk tidak simpati terhadap sebuah kebijakan yang sedang dilakukan. Gimana Pak Umsi, bisa dicerita langsung? Ya sebagai sama-sama mantan aktivis ya kita bisa memahami. Critical thinkingnya, apalagi seorang ketua. Critical thinking Bang Saleh. Apalagi seorang ketua HMI cabang. Junior. Saya kira untuk aktivis ya kadang-kadang yang
kalau aktivis itu yang agak deg-degan yang kita lihat dari luar. Maksudnya sementara si aktivis sendiri ya ini memang Biasa ada saja peran, gitu. ada peran sosial yang dia jalankan, ya kan? Ataupun toh selanjutnya berhadapan dengan ini ya biar saja institusi tersebut lah yang menjelaskan itu semua. Ya. Namun saya sangat menarik pada hari ini, Badwi, karena tadi terungkap bahwa ada keberagaman dari ideologi media, dari platform media dan sebagainya. Bagi saya melihat itu adalah inilah suasana demokrasi kita. Demokrasi ya. Suasana demokrasi itu memang sudah seperti itu, media yang sangat beragam, ya kan? Dan itu media itu di samping semua peran yang sudah kita bicarakan tadi, tapi bagi pemerintah harus bisa memaknai bahwa media ini adalah juga sebagai alat komunikasi masyarakat dengan pihak pemerintah. Jadi kita banyak betul tahu informasi bagaimana di masyarakat yang kadang-kadang yang kita menerima laporan yang ABS umpamanya ya kan, tapi lewat media punya pembanding. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Apalagi kalau tingkat pemerintahan yang rentang kendalinya ke grassroots itu sangat jauh. Nah, maka peran media ini sangat penting dan keberagaman media ini juga penting, ya kan? Maka terlebih di tengah suasana yang tidak biasa ini. Nah, coba sekarang ini kita sudah penetapan bencana nasional. Secara otomatis efek sosial ekonominya itu berimbas kemana-mana. Ya kan? Berimbas ke seluruh lapisan masyarakat kita. Maka secara otomatis ada pendapatan negara yang menurun. Ya kan? Secara nasional menurun diperkirakan sampai 10%. Dan ini berimbas ke pendapatan daerah. Apalagi daerah kita yang banyak masih mengandalkan dana transfer. Ya kan? Ada OSUS kalau provinsi, ada DAU, DAU, dana perimbangan, ya kan? Di samping dana bagi hasil lainnya, termasuk ke kabupaten. Inilah yang sedang kita lakukan sekarang, ya kan? Bahwa SKB dua menteri itu, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri itu sudah beberapa minggu yang lalu, bukan dalam 2 hari ini. Sudah beberapa minggu yang lalu. Ada pengurangan pendapatan secara nasional dan itu berimbas ke kita. Aceh itu kalau nggak salah sampai 800,8 miliar itu pengurangan pendapatan dari OSUS. Ya kan, kalau DAU berapa saya nggak tahu kalau untuk provinsi ya. Tapi kalau untuk kabupaten kita juga terimbas karena kabupaten kita ini masih mengandalkan pendapatan dari transfer umum, ya kan? Apakah ada DAU di situ, kemudian nanti ada dana bagi hasil, dan sedikit kita ada PAD, pendapatan asli daerah. Kalau secara nasional pendapatan kita sudah berpengaruh pendapatan negara, maka secara otomatis PAD juga berkurang. Nah, inilah sebenarnya yang sedang kita lakukan. Di kabupaten. Kami juga sudah agak telat kami melaporkan ini. Sampai sekarang belum kami laporkan. Lagi kita hitung-hitung, tim kita lagi menghitung di kabupaten, ya kan? Artinya prinsip kita dalam pengelolaan pemerintah dalam situasi seperti ini adalah bagaimana setelah tahun ini, setelah pandemi ini habis, ya kan? Tidak terjadi defisit terbuka untuk sebuah daerah. Nah, ini sekarang ini. Ini sekarang bukan lagi untuk APBK kita pengalihan atau refocusing dari alokasi. Tapi yang jadi masalah sekarang ada penurunan pendapatan. Ini yang masalah sekali. Ya kan? PD umpamanya diperkirakan sampai 103 miliar dan itu berarti sejumlah itu belanja harus kita batalkan. Harus kita kurangi belanja semua. Nah, ini kata Pak Dewan tadi di tingkat provinsi harus dikurangi sampai itu. Itu bukan realokasi untuk COVID. Pendapatan negara berkurang.
Setelah pendekatan bukan transfer kita juga berkurang. Setelah berkurang apa langkah kita? Mau kita tinggalkan beban untuk masa depan? Enggak mungkin. Maka harus ngambil sikap. Harus ngambil sikap. Umpamanya, apalagi kami pernah mendengar daerah-daerah yang sudah pernah mengalami divisi terbuka. Ya kan? Sangat susahnya minta ampun. Maka kebijakan yang kami ambil adalah belanja itu banyak yang harus ditunda, atau apakah nanti harus ditunda belanjanya, ya kan, kegiatan fisiknya, belanja modal, belanja langsung tak langsung, ya kan, itu harus kita sisir semuanya. Apalagi untuk daerah, untuk kabupaten yang memang yang memiliki ruang fiskalnya sangat sempit. Ini sangat susah seperti Kabupaten Pidi. Nah, itu. Jadi persoalan kita di situ sekarang. Maka semuanya kena nih kan, semuanya kena. Maka untuk kami dalam konteks Kabupaten Pidi yang kami kedepankan sekarang ini, kami ngajak udah dalam suasana seperti ini, ya kan, para penyelenggara negara dulu yang penting ayo sama-sama kita punya spirit kebersamaan lah. Sama-sama ini konsultasi begini, ayo kita ikat pinggang, ya kan. Nah, kemudian saya melihat Pak Badri, efek sosial ekonominya, walaupun COVID-nya memang di Kabupaten Pidi itu baru 1 orang yang terbukti positif, dan itu sudah kita rujuk kepada Aceh, tapi efek sosial ekonominya kan sudah mempengaruhi ke semua segi kehidupan. Daya beli berkurang, petani dapat hasil, harga jualnya juga rendah, ya kan. Sebagaimana Bupati Aceh Tengah sama Benar Meriah kan, yang selama ini memang mereka sangat happy di ekspor kopi, ya kan. Tapi ini kan juga sudah ini sekarang sudah terimbas karena kenapa? Buyersnya kan lagi tidak ini, yang biasa membeli itu sekarang sudah enggak. Sudah terasa sekali. Tapi yang penting di sisi lain bagi kita, bagi masyarakat, ya kan, bagi orang-orang kreatif itu harus melihat bahwa keadaan yang tiba-tiba seperti ini tidak diprediksi sebelumnya harus menjadi sebuah ajang disrupsi sehingga bisa lahir kegiatan-kegiatan yang kreatif, ya, termasuk dialog Facebook ini. Betul. Ini salah satu disrupsi. Wartawan cuma 1, sekarang udah ada 3, tambah lagi. Jadi AJI, GTI, PWI, tambah lagi apa? Nah, jadi banyak. Jadi setelah reformasi ini banyak. Jadi kalau dalam segi badan usaha, badan hukum, saya kira ini sudah ada standar ya. Standar dari Dewan Pers bahwa media yang terverifikasi yang dianggap oleh Dewan Pers. Untuk menuju verifikasi itu pun Dewan Pers biasanya mengirimkan orang ke daerah, turun dia periksa itu semua. Nah, kemudian untuk kompetensi wartawan dia harus mengikuti ujian secara berjenjang. Ada muda, madya, utama. Jadi kalau soal itu sebenarnya ini sudah selesai dalam dunia pers. Tapi bahwa muncul media-media yang di luar daripada ketentuan ini, saya kira di profesi manapun ada. Kita kan sering akrab mendengar ada tentara gadungan, ada polisi gadungan, malah ada bin gadungan. Nah ini gitu juga, ada juga wartawan gadungan. Ini biasa lah. Dalam ini mengambil kesempatan. Tapi sore ini yang ingin saya coba tekankan, saya menarik kata Pak Wagub tadi. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Wagub. Jadi begini, ada Pak Irawan juga sebagai wakil rakyat. Saya berharap gini loh, COVID ini bagi pemerintah, bagi stakeholder, jangan dianggap sebagai sebuah beban. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah kewajiban yang di dalamnya ada tanggung jawab. Kalau dianggap ini sebagai beban, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang seolah-olah mendiskreditkan, kadang-kadang pemberitaan media yang terlalu menyudutkan. Sebab apa? Di sinilah fungsi kehadiran pemerintah diminta oleh rakyat. Kalau seandainya tidak ada COVID ini, masyarakat juga nggak banyak nuntut. Tapi karena ada bencana seperti ini, kata Pak Wagub tadi, multiplier efeknya itu bukan hanya Aceh tapi sudah mendunia. Buat apa ada produksi padi kalau tidak ada pembeli? Buat apa produksi kopi tidak ada pembeli? Itu iya. Tapi pemerintah, DPR jangan menganggap rakyat ini jadi beban.
Iya. Tapi ini adalah sebagai sebuah kewajiban pemerintah untuk hadir membantu rakyatnya. Karena bicara kewajiban, maka dia harus ada tanggung jawab. Tanggung. Jangan nanti rakyat jalan sendiri, pemerintah sendiri gitu ya. Jadi akhirnya rakyat dewasa sendiri gitu. Iya, tanggunglah sembakonya, jawablah persoalan. Gitu. Jadi jangan umakibanyo. Jadi seolah-olah umakibanyo. Jadi kalau pemerintah panik, rakyat juga panik. Ya contoh misalnya, kayak saya bilang, saya menarik sekali. Setiap pagi saya ikut E-News, ya beberapa TV nasional, saya pantau bagaimana checkpoint, center point yang mereka bentuk di Jakarta. Bagaimana orang dikembalikan, bagaimana di bandara pulang, bagaimana itu ditampung. Kita Ustadz Iriawan dari awal sudah mengatakan, yang baru pulang itu ayo asrama haji itu lakukan rapid test itu. Jadi artinya gini, rapid test yang kita lakukan itu memenuhi sasaran gitu loh. Bukan itu yang saya kritik tadi. Kalau di warung kopi itu kan acak. Tapi kalau orang pulang di bandara tunggu, angkat dia pakai bus, bawa asrama haji, bawa ke Nuhun sana yang BPG. Di sana kita periksa. Oh, pulang kamu. Jadi maksud saya gini, roadmap-nya jelas. Nah hari ini saya melihat tidak ada roadmap dari pemerintah Aceh bagaimana pasca pandemi ini seperti kata Pak Wahyu tadi. Setelah ini kemana kita? Roadmap kita seperti apa? Skala prioritas seperti kata Pak Iriawan tadi soal anggaran. Oke, ini dipangkas, tapi ini jangan. Oke, ini jangan dipangkas, tapi ini iya. Ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui media agar orang tidak panik. Kalau tidak, ini Jakarta sudah mulai tercium, ini akan terjadi penjarahan. Jadi selama ini terkesan semuanya berjalan sendiri-sendiri, Bang Saleh gitu ya. Jadi, saya malam kemarin tuh buka puasa di salah satu warung kopi. Duduk 4 orang anak muda lagi bicara. Anak itu tidak berasal dari Banda Aceh, dari beragam kabupaten kota. Mereka buruh bangunan di Banda Aceh ini, begitu nggak ada. Mereka nggak ada beras, tinggal di salah satu rumah kos. Satu kawannya menjawab, "Epan na Indomaret, nyaman dan cok." Itu sudah mulai ada. Udah sampai segitunya. Apakah pemerintah ini berpikir? Lalu saya panggil, Pak Kampung ada. Dia sebut ladung dari kabupatennya, pekan lagi ya. Kamu kerja bangunan bang, di urang 50 ayo lah pacok nih. Akhirnya udahlah kacau jinak. Faktor ekonomi. Jadi makanya sekali lagi Pak Wagub, Pak Iriawan, saya sebagai rakyat berharap pandemi ini jangan jadi beban, tapi anggaplah ini sebagai sebuah kewajiban pemerintah untuk membela rakyatnya. Karena kewajiban maka ada tanggung jawab, tanggung sembakonya, tanggung obatnya. Kita kalau sama Ustaz jawab persoalannya gitu. Kalau sama Ustaz Iriawan kita percaya banyak sekali bebannya. Gimana Pak Ustadz ini? Pak Saleh juga sudah melemparkan tanggung jawab lagi nih. Gimana? Silakan. Enggak, saya sepakat memang bahwa kondisi ini kalau bahasa saya seperti ini sebenarnya. Pandemi ini, tapi tadi malam saya tanya Pak Sekwan, sama beliau belum ada. Nanti karena saya mau cek apa isinya, apa yang disampaikan di situ. Karena saya klarifikasi kepada salah satu SKPA, kenapa ini terjadi persoalan sebagaimana saya sampaikan tadi. Mereka pertama tidak tahu memotong apa, akhirnya Tapa sendiri yang memotong secara perdinas tanpa ada ini. Makanya ini menjadi hal yang bagi kami, karena apa? Ketika ada persoalan, pemerintah mari kita bersama-sama kita selesaikan. Makanya saya sepakat kalau sebagaimana Pak Wakil Bupati sampaikan tadi, bahwa kita harus juga menghitung bagaimana kondisi daerah kita ketika ke depan, ketika proses ini sudah selesai, terakhir bagaimana kota. Makanya ini yang diminta sama pemerintah. Kami berulang-ulang itu dalam paripurna beberapa kali diinterupsi oleh kawan-kawan di Dewan. Roadmap skema penanggulangan ini belum jelas yang diberikan oleh pemerintah Aceh. Misalnya kita dalam kondisi ini yang akan kita lakukan ke depan ini kalau ini terjadi. Nah, ini sehingga menenangkan kita. Tentu harapan kita tadi sebagaimana dikatakan, pandemi ini jangan menjadi beban, ya kan? Tapi menjadi ujian. Yang ujian itu melatih kedewasaan kita pemerintah untuk menyelesaikan ujian ini terhadap masyarakat. Tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Ini penting. Kalau ini banyak ujian, tentunya kita harus selesaikan secara bersama-sama. Betul. Di pemerintah, rakyat, tokoh masyarakat, di semua stakeholder itu berkepentingan. Kalau karena dia ujian kan sebagaimana orang sekolah. Ya kalau ujian itu kan nggak mungkin sendiri. Ada orang lain, ada yang mengasih persoalannya, misalnya ada yang menilainya banyak untuk dijawab. Artinya kalau ujian itu penyelesaiannya itu secara bersama-sama. Ketika kita selesaikan sendiri, salah kita jawab,
salah kita selesaikan, kesalahannya juga pada kita. Tapi kalau ketika itu menjadi pembahasan bersama, maka akan lebih jelas. Ini yang belum dilakukan. Baik Pak Ustadz Irawan, ini ada SMS yang masuk, coba kita update. Nah, coba mungkin mana tahu ada bisa kita sharing ini, Pak Wabub. Ini dari Yuri Ajiu. Jadi dibantu merata dampak COVID, bukan yang mereka kelihatan miskin aja, yang paling terdampak pengusaha sebenarnya. Terus ada Taufik, ada Nur. Tuanku ampun. Semoga pintu COVID tertutup bagi sumber-sumber penyebar. Sudah ada sabda Rasul tentang pencegahan wabah penyakit. Ada Saidi Guha. Assalamualaikum. Salam untuk pemateri, terutama untuk Anda Saleh. Modus dari Saidi Hasan. Namanya Mitra Bang Saleh. Panjang ini. Anak namanya itu. Jadi ini mungkin Pak Wabub pingin menyapa tadi, ada yang menyapa tadi. Silakan. Mungkin ada jadi juga ada apa tadi ya dari Malaysia, mungkin silakan untuk hadir. Minimal Pak Wabub ngomong lagi udah merasa senang mungkin ya. SMS ini. Ya. Apa namanya? Jadi dari Malaysia juga ada ini. Pada sahabat-sahabat semua yang menonton dari Facebook yang luar biasa ini, Facebook Badri Hasan. Apa namanya, keadaan kita ini memang harus sama-sama kita maklumi keadaan sedang tidak biasa, ini butuh solidaritas kita bersama. Ini sebenarnya kata Bang Saleh tadi, jangan dianggap sebagai beban, ya sebenarnya kan keadaannya saja yang memang yang tidak biasa. Sementara dalam menyikapi keadaan tidak biasa ini, ya pasti kita kan nggak mesti harus berhenti bekerja, kemudian menganggap ketika datang masalah masyarakat itu adalah sebagai beban bagi kita. Tapi ya masalah masyarakat kan masalah kita juga. Masalah kita juga. Kita ini kan masyarakat juga, iya kan, makanya kita bukan seseorang yang memang jauh terexclude dari masyarakat. Tapi kita ada di tengah-tengah masyarakat itu, dan kita merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya dalam keadaan yang tidak biasa ini, kita setiap hari mengajak kepada seluruh warga masyarakat di tempat kita supaya ada sebuah solidaritas. Kemudian begitu juga kerja media. Ya kan, kerja media itu kan cuman keadaan yang berubah, tidak seperti biasa. Ya kan, kerja media kan tetap harus melakukan fungsi-fungsinya. Nggak mesti begitu bencana media nggak lagi menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, itu kekeliruan yang sangat luar biasa, dan itu akan merugikan kita semua. Kalau media ini tidak menjalankan lagi fungsi-fungsinya, itu yang rugi bukan hanya 1-2 orang, tapi semua kita, ya kan? Nah, jadi makanya media tetap harus menjalankan fungsi-fungsinya. Yang harapan kita pada akhirnya warga masyarakat kita ini betul-betul bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ini Pak Wabub ada dari Swedia namanya ini, Asnawi Ali. Salam dari Swedia ke saudara-saudara di Sinan. Good discussion. Ini ada dari Wabub. Waalaikumsalam Pak Asnawi. Habis itu ada dari Muhammad Nazar, ini mantan wakil gubernur. Harapan kita semoga seluruh komponen masyarakat ikut mengawal setiap kebijakan dan tindakan pencegahan di Indonesia termasuk Aceh. Ini namanya panjang, beliau mungkin juga sangat berempati mungkin. Ini kalau Pak Najar kan senior kita. Senior kita. Ini Bapak periode sebelumnya sudah wakil gubernur, ya kan? Ada Muhammad Asbar Kuba, transparansi anggaran perlu ditekan ini. Beli gula 30 kilo per kilo. 30.000 per kilo. Gula mana dibeli seharga itu? Nah, ini Pak Ustaz Irawan. Jadi ya Graren ya. Ini ada Fakrudin Dalimunte. Pandemi Covid ini harus, dan eksekutif ini ketika ada kritik mungkin ada
salah satu lubang yang mungkin belum kita perbaiki, ini kita perbaiki. Makanya dengan hadirnya diskusi seperti ini memperbaiki kinerja kita, tugas kita, kebersamaan kita, dan tentu saya yang sangat sependapat kalau seandainya hal ini juga untuk bentuk kepedulian kita terhadap persoalan masyarakat yang perlu untuk kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih Pak Wandi. Terima kasih. Silakan Pak. Yang pertama, saya senang sekali hari ini ada sahabat baik saya, Taufik Adanur, yang memang ada di yang menonton hadir menyaksikan, beliau sahabat dan sekaligus guru saya. Alhamdulillah. Kemudian saya memaknai sebuah kritik itu ibarat seseorang yang sedang ternyasar di hutan. Jadi kemanapun dia pergi hanya ketemu pepohonan saja, pohon satu, pohon dari pohon yang satu ke pohon yang lain, pohon satu, pohon yang lain. Terakhir terbiasa dengan pohon itu, lalu ketemu seseorang, lalu dia bertanya, Bapak, hutan di mana? Padahal dia sedang di tengah hutan. Makanya itu pentingnya sapaan dari seorang sahabat yang berbentuk kritik, sehingga kita tahu tahu arah, ya kan, yang akan kita kita bawa. Karena mengurus pemerintahan itu kan mengurus orang banyak. Nggak mungkin mengurus orang banyak itu nggak perlu sumbangsi pemikiran dari orang banyak. Nah, makanya saya di sini saya melihat pentingnya sapaan yang banyak dari para sahabat semuanya, sehingga pengelolaan masyarakat ini oleh pemerintah bisa berjalan dengan sangat baik. Dalam hal menyikapi pandemi ini, ya kan, wabah bencana nasional ini dimanapun kita berada, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk beramal semua. Di samping tugas pemerintah, ya kan, orang-orang yang mampu itu juga kesempatan untuk beramal, ya, sehingga ini kesempatan kita juga untuk memperkuat kohesi sosial kita. Inilah tantangan di masa pandemi ini. Akhirnya kita semua berdoa supaya wabah penyakit tahun COVID-19 ini tidak terus mewabah di tempat kita. Jadi cukuplah yang sudah tersuspek supaya cepat-cepat sembuh. Ya, kita harapkan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama warga masyarakat kita bisa hidup normal kembali. Ya, jadi ini yang memang, dan akhirnya terima kasih kepada yang punya Facebook Badri Hasan ini. Makasih. Ya kan, tokoh dan akademisi yang sangat luar biasa. Amin. Pujian yang sangat luar biasa. Senang sekali saya. Makasih atas kedatangan Pak Wabub kemari. Tentunya ini satu apresiasi besar yang harus kami berikan dari PD meninggalkan tugas besar datang kemari untuk memberikan kita nggak meninggalkan tugas. Ada dalam rangka tugas. Nggak boleh meninggalkan tugas. Dalam rangka tugas. Jadi itu kunjung kan, artinya di sini sensitivitasnya ada buat kita semua, tentunya hadir untuk memberikan pencerahan. Makasih Pak Wabub sekali lagi. Selanjutnya ada Mistarul Ihsan, Adinda Mistarul Ihsan. Silakan iNews TV. Kira-kira apa yang penting untuk diberikan pesan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan media? Ya, saya pikir media dalam masa-masa pandemi ini terus melaksanakan fungsinya sebagai fungsi kontrol, sebagai fungsi memberi informasi, dan juga fungsi hiburan dan pendidikan. Jadi tidak hanya misalnya nanti kasih kontrol aja lupa kasih hiburan ke masyarakat yang ada di rumah. Nah, itu juga harus diberikan hiburan bagi masyarakat di rumah. Tentu yang sifatnya edukatif dan segala macam. Nah, kemudian juga saya berharap kepada kawan-kawan misalnya yang liputan untuk lebih banyak melakukan liputan-liputan yang sifatnya empati, menumbuhkan kesadaran positif di masyarakat, agar masyarakat kita ini bangkit, tidak terlena dengan pandemi ini, tidak menimbulkan kepanikan dan segala macam.
Selanjutnya saya berharap kepada masyarakat juga untuk tidak terlalu percaya dengan hoax. Iya. Selalulah mengambil informasi dari media-media mainstream, media-media yang kredibel, kemudian tidak lewat pesan berantai dan segala macam. Jangan percaya dengan pesan berantai. Percayalah kepada media-media yang independen, kredibel, kemudian terutama media-media yang boleh kita bilang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers misalnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini. Kemudian kepada kawan-kawan jurnalis ya tetap beraktivitas seperti biasa, kemudian menjaga jarak. Bagi pemerintah tidak menyediakan sarana konferensi pers yang membuat orang jurnalis itu berkumpul dan segala macam, sehingga itu juga akan berdampak bagi resiko jurnalis terpapar COVID ini. Ya. Saya pikir itu Pak Badri. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Tentunya ingatannya mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat kita semuanya, dan kita tetap mengikuti prosedur standar media yang bisa ditanggungjawabkan. Selanjutnya sama senior kita di Bang Saleh yang terakhir, mungkin semua kita akan dicerahkan oleh Bang Saleh. Silakan Bang, Abang bisa apa yang kira-kira penting untuk Abang sampaikan hari ini. Silakan. Saya kira di samping perlu alat-alat kesehatan ya, sembako yang dibutuhkan masyarakat ini hari ini adalah vitamin kejujuran dan keterbukaan dari penguasa itu aja. Soal tahun ini, soal wabah ini sebenarnya hal yang biasa bagi kita seorang muslim. 1870 Ka'bah itu sudah pernah ditutup. 1870 itu Ka'bah sudah pernah ditutup karena penyakit taun. Jadi sejarah panjang dalam Islam pun biasa hal seperti ini. Jadi sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, bahwa kita perlu berhati-hati ya, bahwa kita perlu waspada ya. Tapi ini juga bukan sesuatu yang kita anggap di luar daripada sunatullah. Jadi hadapilah bencana ini dengan wajar, dengan dalam potret kehati-hatian. Tapi saya hanya mengatakan Pak Padullah hari ini di birokrat, Ustadz Irawan hari ini di pemerintahan. Rakyat kadang-kadang boleh nggak makan, tapi dia butuh vitamin kejujuran dan transparansi, itu aja. Kejujuran dari pemerintah, kejujuran dari pemimpin, itu rakyat juga udah cukup. Saya kira hari ini yang salah satu yang dibutuhkan rakyat itu. Terima kasih. Kejujuran ya. Terima kasih Bang Saleh, dengan berakhirnya pesan dari Bang Saleh tersebut, mungkin hari ini akan telah mendapatkan pencerahan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Mr. Ihsan, buat Pak Wabub, Bapak Fadlat M. Daud, Bapak Ustadz Irawan, terima kasih. Semoga nanti dalam perjalanannya tetap kebijakan publik dan peran serta media dalam penanganan COVID-19 khususnya di Aceh. Terima kasih atas segala perhatiannya, moga ada manfaatnya buat kita semua. Insyaallah lain kesempatan kita akan hadir kembali untuk menjembatani masyarakat pengguna media sosial dengan narasumber kita yang mungkin nanti akan kita kembali dengan tema yang lain tentunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.